Dunia pendidikan tanpa inovasi sudah pasti membuat frustasi. Siapapun Anda yang bergerak dalam bidang pendidikan, teruslah berinovasi agar pendidikan terasa semakin nyaman, serta bisa lebih mudah dan lebih cepat dalam mencapai tujuannya, sekaligus menyelesaikan problem-problem yang dihadapinya di masa kini. Teman iPen, sekarang kita berbicara tentang inovasi. Dari tadi inovasi. Apa sih yang kita pahami tentang inovasi? Sebelum lebih jauh berbicara inovasi, mari kita mengenal 3 istilah berikut ini. Ada yang disebut dengan invention, ada yang disebut dengan discovery, dan ada yang disebut dengan innovation atau inovasi. 3 kata ini dari bahasa Inggris, mari kita maknai supaya kita nyambung ya. Yang pertama, invention. Invention itu bisa dimaknai sebagai sebuah penemuan yang benar-benar baru. Jadi dari 3 kata kunci tadi, 3 kata tadi, semuanya maknanya sama, bermakna penemuan. Nah, perbedaannya apa? Invention dimaknai sebagai penemuan yang benar-benar baru, penemuan yang belum pernah ada dihadapi oleh manusia. Artinya betul-betul ini adalah kreasi manusia, betul-betul produk yang diciptakan oleh manusia. Adapun discovery, ya, discovery berbeda dengan invention. Discovery itu menemukan hal yang baru, ini sebenarnya bukan benar-benar baru, karena bisa jadi sudah ada. Contoh, dulu ada orang menemukan benua Amerika, menemukan benua Asia, itu discovery. Nah, itulah disebut dengan penemuan untuk sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Nah, terus yang ketiga, inovasi. Apa itu inovasi? Nah, inovasi tentu mencakup 2 aspek tadi. Baik invensi ataupun discovery, keduanya adalah bentuk dari inovasi. Jadi inovasi bisa kita pahami sebagai sesuatu yang baru, sesuatu yang berupa produk, bisa berupa barang, bisa juga berupa hal-hal baru yang diamati dan dirasakan oleh manusia sebagai sesuatu yang terasa benar-benar menciptakan kebaruan ya. Jadi ide, produk, gagasan atau hasil karya baru untuk mencapai tujuan pendidikan atau menyelesaikan masalah pendidikan. Nah, itulah nanti inovasi pendidikan. Jadi saya ulangi, inovasi adalah ide, barang, kejadian ataupun metode-metode baru yang dirasakan atau diamati sebagai sesuatu yang new, baru bagi seseorang ataupun bagi sekelompok orang. Baik invention, benar-benar baru, maupun discovery. Itulah inovasi. Oke teman-teman iPen, sekarang inovasi pendidikan seperti yang sudah disampaikan menjadi sesuatu yang perlu dan selalu terus dilakukan. Itulah yang akan membuat pendidikan semakin segar, semakin cerah, semakin banyak kebaruan yang terasakan terutama oleh siswa-siswi kita, anak didik kita, termasuk orang tua ke anaknya juga. Teman iPen, berbicara tentang pendidikan, alangkah baiknya kita memahami dahulu kunci-kunci yang bisa membuat proses pendidikan menjadi berjalan dengan baik dan lancar. Setidaknya ada 4 kunci agar proses pendidikan itu berjalan optimal. Yang pertama adalah kekuatan kurikulum. Yang kedua, efektivitas guru. Lalu yang ketiga, kesiapan peserta didik atau anaknya. Dan yang keempat, faktor lingkungan. Yang pertama, kekuatan kurikulum. Inilah yang membentuk, menciptakan proses pendidikan yang terdesain dengan desain yang baik karena ada kurikulumnya. Lalu yang kedua, kurikulumnya sudah bagus, tapi ada guru yang bisa menjalankan kurikulum. Maka kunci kedua ini gurunya. Gurunya bisa memahami kurikulum, gurunya bisa mengimplementasikan kurikulum, maka pendidikan bisa berjalan optimal. Lalu yang ketiga, kurikulumnya udah bagus, gurunya sudah oke. Ternyata siswanya, peserta didiknya, atau anaknya belum siap. Anaknya mungkin belum bisa mengikuti apa yang dijelaskan guru atau yang diprogramkan oleh kurikulum sekolah atau diprogramkan oleh orang tuanya. Anaknya belum siap, itu pun tetap masalah. Yang ketiga, harus kita sambung ya, peserta didiknya pun, siswanya pun, anaknya pun harus kita siapkan. Lalu yang keempat, lingkungan. Nah, faktor lingkungan adalah lingkungan yang kita pahami, ada lingkungan internal yang bisa kita kendalikan, contohnya lingkungan sekolah, lingkungan di rumah, dan ada lingkungan eksternal yang memang tidak bisa kita kendalikan penuh. Itulah lingkungan di mana anak-anak berhadapan dengan lingkungan yang beragam. Ada yang bagus lingkungannya, ada yang kurang baik, ada yang kondusif, bermacam-macam. Nah, jadi ada 4 kunci dalam proses pendidikan agar berjalan optimal. Inovasi yang akan dibahas dalam pendidikan, dalam program iPen ini adalah inovasi-inovasi terhadap 4 aspek tadi atau 4 unsur tadi. Oke teman iPen, sekarang kita masuk kepada tema yang pertama, yaitu inovasi dalam bidang kurikulum. Saat ini di tahun 2024 akhir ini kita sudah mendapatkan suasana baru, terutama di dunia pendidikan, karena menterinya juga baru, menteri pendidikannya baru, di kabinet yang baru. Dalam persepsi masyarakat sudah
terlalu identik dalam persepsi, pemikiran, dan dugaan hampir seluruh masyarakat Indonesia. Setiap ganti menteri identik dengan kemungkinan ganti kurikulum. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita mengelola ini, menghadapi situasi ini? Kalau kita lihat perkembangan kurikulum ya di negara kita, itu luar biasa. Kurikulum yang berjalan ya, diterapkan, itu mulai dari terakhir aja ya. Ini saat ini kita sedang kurikulum merdeka. Padahal sebelumnya adalah kurikulum K13. K13 pun itu kurikulum yang sudah direvisi. Sebelum K13 ada KTSP. Sebelum KTSP ada lagi kurikulum awalnya ya, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, ada kurikulum 94 sampai kurikulum tahun 85 ya, banyak sekali. Dan itu setiap pergantian menteri selalu identik dengan pergantian kurikulum. Siapa yang bingung? Biasanya yang bingung adalah kita, para pelaksana di lapangan, guru-guru di sekolah, para siswa pun kadang-kala bingung. Nah, oleh karenanya kami mau menawarkan inovasi agar kurikulum yang bisa kita laksanakan di sekolah itu mudah dilaksanakan, tetap mengacu kepada kurikulum dari Kementerian Pendidikan yang ada, namun bisa kita terapkan sepanjang waktu, setiap saat, tanpa khawatir terganggu, tanpa khawatir harus berubah-ubah seiring bergantinya menteri. Nah, oleh karenanya inilah inovasi kurikulum yang anti pergantian menteri. Bukan anti perubahan, namun kita ingin menjaga agar anak-anak yang dididik di lembaga pendidikan ataupun di sekolah, mereka tetap bisa menikmati pembelajaran yang baik, yang menyenangkan, dan tanpa harus terganggu dengan adanya pergantian-pergantian kurikulum akibat pergantian menteri. Oke, teman IPM, sekarang kita akan masuk membedah tentang kurikulum ya. Kekuatan kurikulum adalah salah satu kunci dalam suksesnya pendidikan di lembaga manapun, di tempat manapun. Berbicara kurikulum, mari kita awali dengan memahami terlebih dahulu rahasia-rahasia tentang kurikulum. Sebab barangkali di antara kita banyak yang belum memahami betul apa sih dan bagaimana tentang kurikulum. Apalagi kurikulum di pendidikan, kurikulum di sekolah. Nah, ada 4 hal yang ingin saya angkat tentang rahasia seputar kurikulum atau the secret of curriculum. Rahasia-rahasia ini agar membingkai bagaimana kita memahami nanti inovasi yang dikembangkan berdasarkan persepsi dan pemahaman tentang rahasia-rahasia kurikulum ini. Oke, kita mulai yang pertama. Kurikulum apapun, dimanapun, bentuk dan namanya apapun, itu yang pasti sudah akan berisi program-program sekaligus tema-tema pembelajaran yang bagus dan penting. Jadi, kurikulum yang dikembangkan kapanpun, itu pasti berisi konten, hal-hal yang sangat diperlukan oleh anak-anak kita, diperlukan oleh peserta didik pada saat itu, dan juga sudah diperkirakan untuk masa yang akan datang. Nah, dengan persepsi yang pertama ini, dengan kita memahami poin pertama ini, bahwa kurikulum itu pasti bagus, semua yang disusun pasti bagus. Para perancang kurikulum pasti sudah mengkaji, mendetailkan, membahas, sampai dengan merinci apa saja kebutuhan-kebutuhan kurikulum pada saat itu. Nah, oleh karenanya, dengan pemahaman bahwa kurikulum itu pasti bagus, maka dengan demikian kita akan menyadari bahwa sebenarnya yang paling pokok bukan harus berganti kurikulum itu, tapi tinggal menyesuaikan dengan update-update kekinian, kebutuhan-kebutuhan zaman yang baru. Ya, itu yang pertama. Jadi, semua kurikulum pasti bagus isinya. Oke, poin kedua dari rahasia kurikulum adalah bahwa kurikulum apapun, kunci dan sekaligus problem dalam implementasinya itu ada pada faktor aspek pelaksananya atau unsur pelaksananya. Siapa? Guru. Guru lah, mereka lah yang paling menjadi penentu dari sukses tidaknya sebuah kurikulum. Jadi, sebenarnya kalau kita sekarang banyak mengganti kurikulum, mengubah kurikulum, yang lebih penting diperhatikan sebenarnya adalah bagaimana memastikan guru-guru kita mengerti, memahami, dan tahu cara mengeksekusi kurikulum di ruang-ruang pembelajaran anak. Itulah rahasia kurikulum yang kedua. Selanjutnya, kurikulum yang berkaitan dengan rahasia kurikulum yang ketiga, yaitu bahwa setiap kurikulum, apapun kurikulumnya, selalu terdiri atas 4 unsur. Yaitu, yang pertama, ada kurikulum di zaman dulu misalnya, kurikulum KTSP, ada kurikulum KBK berbasis kompetensi, ada kurikulum 1984, terus sampai apapun jenis kurikulumnya. Sebetulnya kita harus melihat ada 4 unsur dalam kurikulum yang saya mau singkat menjadi singkatannya 4 huruf ini menjadi TIME atau TIME. T adalah unsur tujuan. Semua kurikulum sebenarnya membeberkan tentang apa tujuan yang mau dicapai dalam pembelajaran. Memang istilahnya berbeda-beda. Sekarang istilahnya yang digunakan mungkin disebut dengan capaian pembelajaran. Itu tujuan dari pembelajaran dari
dari kurikulum. Dulu namanya kompetensi inti, kompetensi dasar. Ada lagi sebelumnya standar kompetensi, kompetensi dasar. Ada lagi sebelumnya tujuan pembelajaran umum, tujuan pembelajaran khusus, atau TIKTIU, tujuan instruksional khusus, tujuan instruksional umum. Dan berbagai macam istilah itu semuanya merupakan unsur tujuan dalam sebuah kurikulum. Jadi ini rahasia yang harus kita pahami bersama. Jika ingin mengerti tentang kurikulum, maka pasti ada unsur tujuan, yaitu sesuatu yang mau dituju, target pembelajaran untuk anak. Yang kedua, unsur kedua adalah time, isi. Isi adalah merupakan materi, tema, atau topik yang kira-kira bisa digunakan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Semua isi, semua materi yang merupakan bahan-bahan untuk menjembatani anak agar memenuhi atau mencapai tujuan dari pembelajaran dalam kurikulum tersebut. Jadi unsur kedua, I adalah isi, ya, materi, tema, atau topiknya. Lalu yang ketiga, M, metodologi. Metodologi adalah gabungan antara metode, media yang dirangkai akhirnya menjadi sebuah skenario pembelajaran. Ya, metodologi. Itulah metode-metode yang dipilih, media yang digunakan untuk membelajarkan siswa atau memberikan materi pelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Jadi unsur ketiga adalah metodologi. Lalu yang keempat, yang terakhir, unsur E, yaitu evaluasi. Evaluasi adalah cara untuk menilai ketercapaian dari tujuan dalam kurikulum itu. Jadi, dengan mengerti tentang 4 unsur dalam kurikulum yang disingkat menjadi time, maka sebenarnya kita akan mudah mengerti kurikulum apapun, namanya apapun, kurikulumnya pasti selalu ada 4 unsur ini. Maka para guru, Bapak Ibu, para orang tua, jika ingin melihat dan mengerti tentang kurikulum, misalnya nanti ada kurikulum baru misalkan karena ada menteri baru, atau kurikulum yang lama, selalu lihat 4 unsur ini. Time, tujuan, isi, metodologi, dan evaluasi. Oke, rahasia kurikulum yang keempat yang ingin kami angkat adalah bahwa setiap kurikulum apapun, dimanapun, selalu berisi beragam aktivitas pembelajaran. Jadi saya ulangi, kurikulum apapun itu pasti berisi beragam aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran ini ada yang memang teoritis di kelas, ada yang praktek, namun intinya harus berisi dan pastinya berisi aktivitas pembelajaran. Nah, yang penting adalah aktivitas pembelajaran ini dirancang sedemikian rupa agar bisa membentuk kepribadian anak, membentuk kepribadian peserta didik kita. Kemudian juga untuk membangun sekaligus memberikan pengalaman, memberikan juga penguasaan konsep ilmu pengetahuan kepada anak. Yang ujung-ujungnya adalah membangun rasa percaya diri. Jadi kurikulum apapun berisi aktivitas pembelajaran, kemudian aktivitas itu membentuk kepribadian anak, membangun fondasi ilmu, sekaligus memberikan pengalaman yang ujung-ujungnya membangun rasa pede, rasa percaya diri. Dan anak-anak menjadi percaya diri menghadapi tantangan, baik masa kini maupun tantangan masa akan datang. Itulah rahasia-rahasia kurikulum yang kita pahami sebelum kita membedah bagaimana inovasi kurikulum yang ditawarkan. Nah, sekarang kita masuk ke inovasinya seperti apa dalam hal kurikulum yang anti ataupun yang tidak mempersoalkan pergantian menteri, atau yang berubah pun kurikulum kita selalu siap. Jadi sekolah, lembaga pendidikan siap untuk menghadapi perubahan kurikulum seperti apapun karena kita punya atau sudah menciptakan, meng-create inovasi cara menerapkannya. Baik, ada 8 langkah yang kita perlu lakukan untuk mengimplementasikan kurikulum secara inovatif, atau bagaimana agar kita bisa menghadapi perubahan-perubahan kurikulum apapun. Baik, inovasi yang pertama adalah kita mulai dengan langkah yang paling simpelnya dengan cara menyederhanakan jumlah mata pelajaran. Teman-teman AIPN sekalian, salah satu problem kurikulum kita di negara kita, di Indonesia, rata-rata itu adalah karena begitu banyaknya mata pelajaran. Anda boleh silakan cari searching di berbagai negara. Mata pelajaran itu relatif sederhana. Anak SD misalnya, hanya 4 pelajaran ada. Saya pernah kuliah dengan salah satu kawan yang waktu S2 itu dengan teman dari Uganda. Saya tanya, kamu dulu sekolah waktu SD berapa mata pelajaran? Dia bilang cuma 4. Sedangkan di negara kita ada 9 mata pelajaran. Jadi kita bisa bandingkan ya. Banyaknya mata pelajaran itu adalah di antara kerumitan kurikulum yang hari ini kita hadapi. Jadi langkah pertama atau inovasi pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan cara menyederhanakan jumlah mata pelajaran. Apa yang dimaksud dengan menyederhanakan ini? Ya, misalnya pelajaran-pelajaran yang relatif sejenis gitu ya, yang relatif serumpun, kita gabungkan. Memang butuh keberanian di sini bagaimana menjalankan kurikulum tanpa mengubah kurikulum dari Kementerian Pendidikan yang ada, tapi implementasinya kita sederhanakan. Contoh,
Bagaimana menyederhanakan kurikulum menjadi mata pelajaran yang jadi lebih sedikit? Kita sederhanakan dengan cara yang serumpun sejenis-sejenis. Misalnya pelajaran agama. Itu isi-isi konten dari pelajaran agama hampir mirip-mirip dengan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sekarang PKN namanya. Dulu namanya PMP. Dulu namanya PPKN. Ya, macam-macam lah dulu. Yang jelas, materi-materi pelajaran agama dengan materi pendidikan kewarganegaraan itu tema-temanya pembahasannya mirip-mirip. Di pelajaran agama, anak diajarkan tolong-menolong. Di pelajaran PKN sama. Belajar bergotong royong, kerjasama juga ada. Dan lain-lain agama kewarganegaraan. Makanya kita jadikan satu mata pelajaran agama dan kewarganegaraan. Itu contoh mensimpelkan mata pelajaran. Contoh lain misalnya pelajaran ilmu pengetahuan alam, IPA, pelajaran IPS. Juga ada pelajaran di sini matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kita sederhanakan menjadi satu rumpun. Memang rumpun ini bukan berarti mata pelajarannya jadi digabung satu ya, tidak. Tapi rumpun ini memudahkan anak memahami, oh ini tentang agama kewarganegaraan. Nah, yang kedua, tadi contohnya IPA, IPS, matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu bisa jadi rumpun mata pelajaran logika dan bahasa. Itu ilmu-ilmu logik itu, pelajaran IPA, IPS, matematik. Terus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, logika dan bahasa. Lalu yang ketiga, misalnya pelajaran yang lainnya, yang sekarang ini ada mata pelajaran lainnya. Ada seni budaya, ada prakarya, ada juga tentang olahraga. Ini bisa kita satu rumpunkan menjadi pelajaran life skill. Dan ditambah lagi dengan kebutuhan saat ini, hari ini nih kebutuhan anak-anak kita, belajar tentang bisnis, belajar tentang entrepreneur, kewirausahaan. Maka kita gabungkan jadi life skill dan bisnis. Nah, jadi sudah 3 tuh. Rumpun pertama, agama kewarganegaraan. Yang kedua, logika dan bahasa. Yang ketiga, life skill, bisnis. Ya, life skill dan bisnis. Lalu yang keempat, nah baru pelajaran yang ini mungkin spesifik kalau bagi yang muslim, ini terutama yang sekarang sangat menjadi kebutuhan anak-anak muslim adalah pembelajaran tentang Al-Quran. Yang lebih spesifiknya tahfiz Al-Quran. Dan ini sudah sangat ngetren ya, sangat-sangat di mana-mana. Hampir sekarang sekolah-sekolah negeri, swasta membiasakan, membudayakan program tahfiz Al-Quran. Nah, jadi yang keempat bisa tentang Al-Quran gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman Eben, kita sekarang sudah menemukan misalkan tadi ada 4 tuh, agama kewarganegaraan, logika dan bahasa. Yang ketiga, life skill dan bisnis. Lalu yang keempat, tahfiz Quran. Nah, di logika dan bahasa itu memang ada beberapa mata pelajaran ya, muatan-muatan dari pelajaran tadi. Kalau di SMA mungkin ini masuk juga semuanya tentang sains, juga tentang materi-materi sosial, ilmu-ilmu sosial ya, geografi, sosiologi, semua ada di situ satu rumpun. Oke, jadi dengan menyederhanakan jumlah mata pelajaran, ini adalah langkah inovasi pertama. Selanjutnya yang kedua, langkah kedua untuk inovasi kurikulum ini adalah kita berfokus kepada tema atau topik dari setiap kurikulum. Tadi sudah dibahas dalam time itu ada unsur isi. Isi itu berisi materi-materi, tema-tema untuk mencapai tujuan pembelajaran ya, atau tujuan dari kurikulum. Oke, tentang tema dan topik inilah inti dari inovasi kurikulum. Jadi Bapak Ibu di sekolah, di lembaga pendidikan, coba kita bedah. Misalnya dari Kementerian Pendidikan ada kurikulum, dulu KTSP, kemarin kurikulum Merdeka, nanti apalagi, pasti akan mengangkat tema-tema, topik-topik yang merupakan materi ajar untuk siswa. Nah, tema-tema inilah yang menjadi fokus kita. Harus kita bedah, kita kumpulkan tema-tema dari seluruh mata pelajaran yang ada dalam kurikulum yang berlaku. Kemudian tema-tema ini kita ambil sebagai patokan. Karena pasti kurikulum berubah. Misalnya berubah menjadi apa tahun depan, apa 5 tahun yang lalu apa. Tema itu pasti selalu ada. Saya ambil contoh. Pelajaran matematik misalkan tema tentang Pitagoras pasti selalu dibahas. Ya, pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran misalnya IPA, tema tentang ekosistem, tema tentang Pancasila. Nah, itulah yang jadi fokus dalam menyusun nanti implementasi kurikulum. Ambil tema-temanya, kumpulkan seluruhnya. Jika sudah dilakukan kompilasi dari tema-tema yang dicari dari kurikulum ini, maka kita akan menemukan nanti bisa jadi ada beberapa tema beririsan ya. Tema-tema pembelajaran, topik pembelajaran dalam mata pelajaran berbeda, tapi temanya sama. Dan ini pernah kami lakukan, bedah itu kurikulum KTSP terutama waktu itu ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kita bedah, ternyata di mata pelajaran A, di mata pelajaran B, mapel C, mapel D, mapel E, itu ada tema topik yang sama. Nah, ini tentu menjadi sebuah keuntungan bagi kita di lembaga pendidikan. Jika memilih temanya sudah ketemu dan sudah diberikan ke anak, cukup 1 kali. Kalau diberikan oleh dalam 5 mapel, maka ada 5 guru yang akan mengajar
mengajarkan sebuah tema yang sama, topik yang sama kepada anak-anak yang sama. Yang kasihan anak-anak jadi korban. Dia belajar misalnya tentang menjaga lingkungan di pelajaran IPA ada, pelajaran menjaga lingkungan di pelajaran Bahasa Indonesia ada, pelajaran menjaga lingkungan di pelajaran IPS juga ada, dan juga di pelajaran PKN, bahkan pelajaran agama. Nah, tentu ini pemborosan waktu dan sayang. Makanya berfokuslah kepada tema atau topik pembelajaran, terus kita kumpulkan itu menjadi kumpulan tema seluruh mapel, seluruh jenjang sesuai dengan jenjang masing-masing, SD, SMP, atau SMA. Nah, sekarang yang ketiga, jika sudah ketemu tema-temanya, maka inovasi yang kami sampaikan adalah kita kemudian memilih bentuk-bentuk proyek pembelajaran dari tema-tema topik yang ada tersebut, yang sudah kita kumpulkan tadi. Apa ini memilih proyek pembelajaran? Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, yang perlu kita pahami, hampir kebanyakan persoalan dalam mengimplementasikan, melaksanakan kurikulum atau pembelajaran di kelas itu adalah kebanyakan materi pelajaran itu bersifat teoritis, atau kebanyakan difokuskan di kelas, atau dalam bahasa yang lebih spesifik, pembelajarannya kebanyakan disampaikan dengan cara ceramah auditorial. Kalaupun ada ditambah gambar secara visual, jadi anak melihat atau anak mendengar gitu. Nah, jarang materi-materi pembelajaran itu dalam kurikulum didesain oleh guru, ya. Kalau tidak dikatakan jarang, mungkin kebanyakannya itu jarang yang men-setting pembelajaran itu berupa materi-materi yang praktek, dalam istilah lain yang bersifat kinestetik. Jadi semua materi kurikulum itu kebanyakan dibahas, diceritakan, disajikan kepada siswa dalam bentuk visual atau ceramah auditorial. Jarang atau lebih banyaknya tidak dilakukan dalam bentuk praktek kinestetik. Nah, itulah kenapa kita mengusulkan inovasinya itu ciptakan, cari, dan pilih proyek pembelajaran berkaitan dengan tema tersebut, ya, tema pembelajaran. Contoh, misalnya ada tema pembelajaran tentang hari kiamat misalnya, ya, meyakini, mengimani hari kiamat. Di pelajaran agama ada, mungkin juga ada di pelajaran lain, bisa kita sambungkan. Nah, pilih proyeknya apa kira-kira? Misalnya, dengan cara proyeknya adalah latihan untuk menghadapi bencana misalnya, atau simulasi menghadapi bencana, atau ada misalnya tema pembelajaran tentang berbuat baik kepada orang tua, maka proyeknya misalnya adalah berkunjung ke panti jompo. Nah, itu kan mengkinestetikan materi, atau membuat materi itu jadi praktek, membuat materi menjadi aktivitas. Nah, jadi setiap tema itu kita cari bentuk proyeknya. Alhamdulillah di sekolah Lab School Pulpen, baik jenjang SD, SMP, SMA yang ada di kami, semua sudah kita kumpulkan tuh tema-tema pembelajaran, dan menjadi sudah didesain menjadi proyek-proyek dari setiap tema topik kurikulum yang ada. Dan ini menyenangkan. Kenapa? Karena anak jadi dipastikan akan beraktivitas di dalam kelas, aktivitas dalam keseharian, bukan cuma mendengar ceramah dari gurunya. Oke? Itu yang ketiga, memilih proyek dari setiap tema topik kurikulum yang ada. Nah, langkah keempat, jika sudah proyeknya, baru kita susun semua proyek-proyek pembelajaran tadi, yang kemudian disusun menjadi sebuah kalender pembelajaran, proyek pembelajaran yang sifatnya praktek, yang sifatnya aktivitas sepanjang semester atau sepanjang tahun. Itu kita susun seluruh tema-tema pembelajaran itu bentuknya proyek, dan proyeknya kita buat kalendernya, berikut timeline waktunya, berikut berapa durasinya, alokasi waktunya, sehingga jelas satu semester, satu tahun, sudah jelas program yang akan diikuti anak, program belajar yang akan diikuti anak. Sudah jelas anak-anak tuh akan ikut atau menjalankan, mendapat pengalaman belajar dari proyek-proyek apa saja. Nah, yang perlu diperhatikan, dalam setiap proyek-proyek pembelajaran itu ada 3 kategori nanti, ya. Ada yang berupa aktivitas praktek, ada yang berupa kegiatan, ada yang berupa juga sifatnya adalah betul-betul proyek, ya. Jadi yang bersifat praktek itu maksudnya anak peragakan sesuatu. Ada yang bersifat kegiatan, anak terlibat mengikuti sesuatu. Contohnya kegiatan kunjungan, ya, kegiatan journey, kegiatan juga misalnya kerja bakti, ya, berbagi donasi. Kalau praktek sudah jelas tadi, ya, praktek apa, praktek misalnya simulasi apa gitu. Lalu yang ketiga, ada yang berupa benar-benar full project pembelajaran, di mana anak terlibat dari perencanaannya, pelaksanaan proyeknya sampai evaluasinya. Jadi kebayang nanti misalnya anak membuat proyek kepanitiaan, dia terlibat dari sejak nyusun rencana, membentuk kepanitiaan,
kerjaan sampai menjalankan kegiatan hingga evaluasinya gitu ya. Ada proyek misalnya membuat buku, dari menyiapkan draft bukunya, nyusun bukunya sampai menjadi mencetak bukunya. Itu proyek. Ada lagi misalnya proyek-proyek digital, membuat produk digital atau membuat produk bisnis. Itu semua kebayang anak-anak akan semakin senang beraktivitas dan belajarnya jauh dari kata-kata jenuh, jauh dari kata-kata membosankan karena banyak aktivitas. Oke, langkah yang kelima, sekarang kita sudah punya kalender kegiatan proyeknya kan, sudah punya daftarnya, maka tinggal sekarang diterjemahkan menjadi sebuah susunan jadwal pelajaran. Jadi langkah kelimanya membuat jadwal pelajaran yang berisi tema, topik, atau proyek-proyek yang sudah ditetapkan. Nah, apa bedanya dengan jadwal pelajaran yang biasa ada? Di sekolah-sekolah, jadwal pelajaran biasanya ya isinya tentang pelajaran matematik, bahasa Indonesia, dan lain-lain gitu ya. Pelajaran IPA, fisika, tanpa tahu tema yang dibahas apa. Nah, inovasi kurikulum yang kita kembangkan itu karena tadi sudah diciptakan proyek-proyeknya ya, dan setiap pekan itu bisa berbeda. Proyek misalnya agama kewarganegaraan, ada proyek logika dan bahasa, itu pekan ini dengan pekan depan bisa berbeda temanya, bentuk proyeknya. Maka jadwal pelajarannya walaupun waktunya mungkin sama ya. Ini waktunya jadwal misalnya jadwal pelajaran agama kewarganegaraan tadi, ada jadwal pelajaran logika bahasa. Nanti bisa jadi pekan depan itu jadwalnya memang tetap sama, tapi proyeknya berbeda. Dan proyek itu muncul dalam jadwal mata pelajaran. Makanya jadwal mata pelajaran yang kita kembangkan dengan inovasi implementasi kurikulum ini itu berbeda-beda tiap pekan. Pekan ini misalnya proyek logika bahasanya adalah misalnya proyek menanam pohon ya, menanam atau belajar menanam pohon tumbuhan yang sederhana gitu ya. Nanti pekan depan bisa jadi sudah berbeda proyeknya tentang mengolah sampah misalnya. Nah, itu setiap pekan berbeda dan yang disebut dengan menyusun jadwal mata pelajaran sesuai tema dan topik dari proyek yang ada, proyek pembelajaran yang ada. Langkah keenamnya, ini yang paling menarik, adalah share setiap pekan kepada orang tua. Apa yang di-share? Jadwal mata pelajaran tadi. Jadi setiap pekan sekolah atau lembaga pendidikan itu merilis ya, men-share rencana pembelajaran setiap pekan sesuai dengan jadwal tadi, karena tiap pekan itu akan berbeda-beda bentuk kegiatannya, bentuk aktivitas pembelajarannya, dan itu di-share kepada orang tua. Wah, kalau dulu orang tua sama sekali nggak tahu yang diajarkan di sekolah apa ya. Kalau sekarang orang tua jadi tahu, oh minggu ini anak-anak sedang proyek misalnya membuat buku, atau sedang proyek sedang mengikuti journey. Journey-nya pun misalkan tentang journey ke gunung atau kemana, termasuk anak-anak misalkan sedang belajar seni budayanya itu ya, dalam pelajaran life skill misalnya tentang seni budaya, bernyanyi duet misalnya, bernyanyi solo dan sebagainya. Itu tahu karena orang tua dapat rilisnya setiap pekan dari sekolah. Nah, ini yang paling menarik ya. Jadi kami ingin mengembangkan agar orang tua itu paham, tahu tentang apa sih menu-menu yang anak-anak dapatkan di sekolah. Yang selama ini atau kebanyakannya ya orang tua hanya tahunya ya, kalaupun tahu mata pelajaran misalkan minggu ini pelajaran apa, hari Senin apa, Selasa apa, itu hanya tahu nama mata pelajarannya, tanpa tahu ya, tidak tahu apa isi yang dibedah oleh anak-anak. Menu-menunya nggak dapat. Nah, makanya inovasinya adalah kita rilis tiap pekan, kita share sehingga orang tua tahu, anak-anak pun tahu dia akan belajar apa minggu ini ya, project apa gitu. Oke, jika sudah jelas tentang merilis ini, langkah ketujuhnya baru, karena kurikulum itu dari mulai tujuan, time ya, tujuannya harus jelas, isi tadi berupa tema dan topik, metodologinya berupa aktivitas tadi. Nah, saatnya kita mengalokasikan waktu untuk melakukan evaluasi ya, pencapaian kurikulum. Nah, ini langkah ketujuhnya adalah karena semua itu sudah disusun dalam bentuk kalender ya, dari semester 1, semester 2 ya, pekan 1, pekan 2 sampai berapa ke pertemuan terakhir di setiap semester, maka ada alokasi khusus waktu untuk menyisir ulang atau untuk semacam review ulang seluruh tema pembelajaran, seluruh proyek yang diajarkan di akhir semester menjelang ujian ya. Jadi di akhir semester itu ada istilahnya review atau semacam menyisir ulang seluruh tema, dibahas lagi oleh sang guru ya ke anak-anak. Ini untuk apa tujuannya? Tujuannya agar jika ada siswa tidak hadir di rentang satu semester itu, ada yang mungkin sakit, izin ya, mereka di akhir tetap akan mengerti dan dapat tema-tema proyek di semester itu. Terakhir, langkah ke-8, baru kita menentukan dan menciptakan jenis serta bentuk penilaian untuk menguji pencapaian ujian akhir untuk siswa di setiap semesternya. Nah, uniknya yang menarik adalah inovasi yang kita kembangkan dalam bentuk penilaian atau ujian ini sama sekali jauh dari istilahnya ujian-ujian yang sifatnya sekedar teoritis ya, ujian-ujian tertulis, tapi ujiannya sangat beragam
mulai dari ujian performa. Performa itu artinya penampilan anak, dan jenisnya ujiannya bisa berupa lomba, bisa berupa pameran, termasuk hafalan tahfiz Quran. Kalau Quran ya, itu penilaian performa. Ada juga penilaian dengan presentasi. Ada juga dengan membuat portofolio, ya, produk hasil kerja anak. Termasuk merekap yang berupa pembiasaan-pembiasaan. Misalnya pembiasaan wirid, pembiasaan baca Quran, itu ada rekapannya. Hingga penilaian praktek langsung, itu juga ada. Ya, jadi penilaian itu beragam, ya, tidak hanya tertulis, dan ini membuat variasi bentuk-bentuk ujian yang membuat anak tidak terlalu terkesan grogi dan khawatir, ya. Sebab tidak semua anak, kadangkala harus, kalau ujian tertulis itu tidak semua anak siap, ya kan? Ada anak yang kalau tertulis dia beban gitu ya. Tapi kalau udah praktek ujiannya, maksudnya dia mampu, cuma kalau menulis susah. Atau berupa presentasi. Kadang-kala dia kalau praktek misalkan agak berat, tapi untuk presentasinya malah bagus gitu ya. Jadi beragam bentuk ujian itu, inilah inovasi dari evaluasi kurikulum yang bahkan boleh dikatakan begini, jenis ujian kita itu yang lebih besar dominan justru yang berupa bentuk-bentuk yang variatif tadi ujiannya, dan semua dikemas dengan menyenangkan, terutama misalkan dalam bentuk lomba. Itu kan anak juga tidak terasa sedang ujian, dan kita bahkan bisa dapat hasil yang lebih pasti, ya, lebih nyata, lebih real. Oh, anak ini mampu, sudah mengerti, sudah bisa mempraktekkan, itu sudah sangat jelas. Maka guru pun akan mudah memberi nilai. Berbeda kalau kita hanya menilai dari ujian tertulis, ya kita hanya bisa menduga-duga. Memang tertulisnya bagus, prakteknya belum tentu. Contoh bahasa Inggris, Anda tes tertulisnya ada seorang anak misalnya bagus nilainya 10, tapi pas suruh ngomong praktek, bicara bahasa Inggris, bla 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 bla, dan nggak bisa. Nah, disitulah kita bisa memberikan nilai yang lebih maksimal, lebih objektif, karena memang prakteknya ada, tertulisnya pun ada. Ya, oke. Dan terakhir dalam masalah penilaian ini, yang juga perlu kita perhatikan adalah agar saat melakukan penilaian ini tidak terpaku dengan jadwal UAS, PAS, PSAS kalau sekarang hanya di akhir pelajaran, di akhir semester. Maksudnya apa? Penilaian ini bisa dilakukan saat pembelajaran proyek, saat sesudah proyek, atau memang nanti di ujung semester. Itu lebih fleksibel waktu penilaiannya, karena memang penilaian dengan cara ini bisa kita lihat dan kita uji kapanpun. Bahkan beberapa siswa, beberapa tema itu kadang-kala tidak perlu diadakan ujian pun kita sudah bisa kasih nilai. Kenapa? Karena sudah dipraktekkan, karena sudah diwujudkan dalam bentuk nyata kemampuan dari sang anak. Oke, itulah 8 tahapan langkah implementasi kurikulum yang inovatif yang Anda boleh coba dari sekarang. Anda boleh coba inovasinya dari kami, Pusat Layanan Pendidikan, dalam program IPEN Inovasi Pendidikan bersama Sekolah Lab School Pulpen, bersama Pundi Amal Pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.